kan nggak bilang berbenturan hukum. Artinya kalau memang sesuai dengan hukum, saya mau ngomong apa? Udah kan makanya itu melalui Bang Jamal sudah ditelepon, sudah di SMS baik ke pengacaranya, tapi malah mereka kan menutup diri, makan kan diblokir kan. Terserah penilaian aja lah, terserah kepada masyarakat. Ya saya menepati janji aja. Saya ada di daerah Tanah Abang, terus saya sampaikan juga, Pak Haji saya ada di Tanah Abang, Pak Haji posisi lagi di mana? Ya udah kita ketemu di Tanah Abang. Perseteruan panas tentang pemindahan makam Vanessa Angel yang direncanakan Dodi Sudrajat nampaknya sudah semakin terlihat titik terangnya. Tidak sekedar isapan jempol belaka, Dodi pun akhirnya membuktikan ucapannya dengan aksi nyata. Mulai dari pengurusan berkas hingga menyiapkan batu nisan baru untuk Vanessa dan ibu kandungnya. Tidak hanya itu, sikap tegas Dodi terhadap sang besannya juga nyatanya kini sudah ia tampilkan secara terang-terangan dengan melayangkan surat somasi tahap 2 yang dialamatkannya kepada Haji Faisal. Menurutnya, surat somasi tahap kedua itu terpaksa ia layangkan karena menilai pihak Haji Faisal dan Fuji tidak serius dalam menanggapi surat somasi tahap pertama mereka. Tak tinggal diam, sang mantan istri Dodi Sudrajat pun akhirnya buka suara. Puput yang kini membuka komunikasi dengan Haji Faisal akhirnya turut membeberkan tentang isi pertemuannya dengan Haji Faisal. Lantas, seperti apa sikap Haji Faisal atas somasi tahap 2 dari Dodi Sudrajat? Dan seperti apakah pula cerita di balik pertemuan Puput dengan Haji Faisal? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kisruh tentang pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel dari TPU Islam Malaka menuju TPU Karet Bifak Jakarta sesuai yang direncanakan oleh Dodi Sudrajat nampaknya sudah semakin menemui titik terang. Dodi yang mengaku sudah mengurus izin serta pemberkasan surat-surat terkait administrasi pemindahan makam nampaknya ingin mewujudkan keinginan sang putri tercintanya itu agar bisa dimakamkan bersebelahan dengan makam ibu kandungnya. Namun, hal yang berbeda pula sedang dilakukan oleh Haji Faisal yang justru sedang ingin melakukan pemugaran makam tersebut. Lantas, sejauh manakah proses pemindahan makam dari Vanessa Angel berlanjut? Benarkah Haji Faisal akan tetap memugar makam meski sang besan merasa keberatan? Pemindahan makam dalam waktu dekat ini dan secepatnya, karena kita sudah ngurus semuanya, prosedur surat-suratnya, RT RW lurah segala macam. Nanti saat pemindahan makam belum bisa kita tentukan karena soalnya harus ada hari yang tepat, harus ada pengajian. Ya nanti pengajian dulu baru nanti Dedi bisa kabarin ke teman-teman. Apa bulan ini? Enggak di bulan ini. Mungkin bulan depan atau 2 bulan yang akan datang. Dari sebelah belum tahu ada respon apa tidak. Yang jelas Bang Jamal kemarin sudah mengirimkan surat ke keluarga sana yang menyatakan keberatan kalau makam Vanessa dipugar. Sebenarnya renov kan waktu itu saya yang mau merenov sebelum puasa. Ternyata waktu itu ada pihak-pihak lain yang ingin merenov juga. Jadi kan kemarin kan saya bilang ke pihak, tanya aja lah ke pihak makam sih siapa yang merenov ya. Jadi saya karena kemarin ada teguran nggak boleh, katanya ya udah saya berhenti. Tapi ada orang yang mau merenov, ya saya rasa sih nggak ada masalah di situ. Kalau umpamanya nanti dia mau juga, memang dia terjadi pembongkaran, ya itu gampang ngangkatnya. Komanda. Iya, baru semalam doang pemberitahuan katanya ada surat pembinaan makam doang itu. Iya. Pastinya belum ada ya, Pak? Belum ada. Masalah perbaikan tetap berjalan terus.
berjalan. Rencana insya Allah ya paling lama 2 minggu lah, paling minggu 2 mingguan udah selesai. Tidak ada yang perlu saya sesali di situ. Bagi saya sih kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Kalau memang ya begitu ngotot-ngototnya, ya saya mau bilang apa? Kita kan selaku orang yang berada di bawah negara hukum, tentu kita harus patuh hukum. Saya hanya bisa saya lakukan di bawah sesuai dengan hukum berlaku. Sejauh hal itu tidak menabrak hukum, saya juga tidak akan menabrak. Tapi kalau menabrak hukum, tentu saya akan coba semampu saya mempertahankan, kan itu. Langkah selanjutnya mungkin nanti ya Dedi persiapkan di sana untuk batu nisan ya, batu nisan antara mamahnya Vanessa dan Vanessa. Batu nisannya kan seperti buku gitu ya. Nah, itu udah Dedi mulai pesen. Jadi nanti kalau udah tinggal masuk di sana sudah ada batu nisannya antara Vanessa sebelah kanan atau kiri, mamahnya sebelah kiri gitu. Saya kan di sini hanya bekerja pengurus makam. Kalau emang disuruh bongkar ya silakan dibongkar, tapi kalau menurut saya menyayangkan aja, jangan sampai itu aja. Jangan sampai ya, Bang. Kenapa, Bang? Ya dia udah tenang di sini, kalau saya pikir mah udah enak di sini, kenapa pakai dibongkar itu aja. Udah banyak yang pen-pennya itu yang nggak setuju banyak. Ya jangan sampai lah tidak dibongkar itu aja. Ini bukan kemauan Dedi, bukan kemauan keluarga, bukan kemauan siapa-siapa, tapi kemauan almarhum, yaitu adalah wasiat almarhum pada saat masih hidup. Jadi benar-benar nanti kalau sudah pindah di makam istri Dedi atau makam mamahnya Vanessa, aduh udah tenang banget, udah tenang. Jadi udah lega lah Dedi ya. Ya amanahnya betul, berarti amanahnya sudah dijalankan gitu ya. Doain aja teman-teman, doain semoga ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya Bang ya. Tidak ada huru-hara, tidak ada rusuh dan sebagainya gitu. Karena memang ini hak mutlak dari Dedi dan keluarga untuk memindahkan makam, tapi tidak bukan dengan melanggar aturan. Kita benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku ya Bang ya. Iya. Seperti tak pernah ada kata berhenti, permasalahan antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal justru menjalar ke banyak hal lainnya. Sebelum tentang eksekusi pemindahan makam Vanessa yang sedang diurus oleh Dodi, dua keluarga ini juga sempat heboh mempermasalahkan uang asuransi sebesar 500 juta rupiah dari warisan peninggalan almarhumah Vanessa Angel. Hal itu sempat dipertanyakan oleh Haji Faisal. Namun sayangnya pihak Dodi menuding pernyataan itu kurang etis diungkapkan sang besan di khalayak umum hingga berbuntut panjang dengan dilayangkannya surat somasi. Tidak sampai di situ saja, pihak Dodi pun melemparkan peringatan akan melayangkan somasi kedua lantaran merasa tidak mendapatkan respon baik dari pihak Haji Faisal. Menurutnya, permintaan maaf Haji Faisal di hadapan awak media selama ini nampaknya belum cukup dan tidak terlihat serius menurut Dodi Sudrajat. Lantas benarkah buntut dari hal tersebut membuat komunikasi antara keduanya semakin sulit hingga pemblokiran nomor telepon dari kuasa hukum Dodi oleh Haji Faisal? Saya bukan tidak ada cerita untuk tidak membuka komunikasi. Saya ingin saya berkomunikasi di dalam segala hal. Boleh kalian jajak. Tetapi kan semuanya buntu. Udah kan makanya itu melalui Bang Jamal sudah di telepon, sudah di SMS baik ke pengacaranya, tapi malah mereka kan menutup diri, makan kan diblokir kan. Bang Jamal tuh diblokir. Itu salah satu kita proaktif untuk membuka pintu, tapi di sana malah menutup pintu dengan memblokir Bang Jamal. Itu kan Bang Jamal sudah tidak mau lagi. Kesabarannya sudah habis lah Bang Jamal ya, karena sudah coba untuk bertemu tapi sibuk dan sebagainya, bahkan sampai diblokir. Jangan dengan damai hingga kuasa hukum dia diblok. Begitu Terserah penilaian aja lah. Terserah kepada masyarakat. Faisal dan pengacaranya belum menanggapi somasi. Kita kasih waktu 7 kali 24 jam lagi. Kalau sendiri tidak ada tanggapan di somasi kedua seperti apa, Bang? Ya berarti nggak ada etikat baik kan. Artinya dia menantang dan harusnya kalau dia merasa salah atau meminta maaf kan selesai kan.
Jadi karena tidak ada jawaban ya kita anggap dia menantang kita untuk membuat satu laporan pidana. Ya kan saya udah minta maaf saya di wartawan waktu itu kan. Kan menurut saya kan nggak salah-salah banget kan. Nggak salah-salah, hanya menanya. Kan. Udah cair apa belum? Kan begitu. Tapi ternyata kata-kata saya itu disomasi saya. Menurut saya nggak salah. Tapi jika seandainya salah, saya minta maaf waktu itu. Nah kalau sekarang Madula, saya tidak masalah bagi saya. Karena kata-kata saya itu kata-kata wajar saya keluarkan. Dan dia sudah menjawab. Sudah cair, sudah ada di sini. Gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Syukurilah kan. Nah kalau seandainya pertanyaan saya itu salah, ya saya minta maaf. Sekarang juga tidak ada masalah, jadi saya minta maaf kalau ngomong kata-kata saya itu salah. Tetapi dia sendiri sudah menjawab. Berarti kan bagus pertanyaan saya. Gara-gara saya bertanya itu, akhirnya terungkap, terjawab. Setelah terjawab pun saya tidak mempermasalahkan. Kan yang penting bagi saya jelas. Kenapa? Karena saya ikut tanda tangan. Nah, semudahnya gini, saya sudah katakan, ada yang mengatakan dia punya hak untuk bertanya. Sekarang gini, kalau ada istri tetangga kita bawa wartawan, kemudian kita menanyakan, hei istri tetangga, apakah wanita yang di hotel yang mirip kamu itu adalah Anda yang selingkuh kedapatan sama orang itu? Tiba-tiba mereka marah, loh kok lu nanya begitu, bukan gue kok, lu nanya kayak gitu. Terus, ya kan saya cuma bertanya gitu. Nggak begitu. Lu kalau bertanya yang sopan, jangan bawa-bawa kamera, jangan mengumumkan yang bikin malu. Giliran kita tegur, saya cuma bertanya gitu. Nggak begitu. Bertanya tanya baik-baik, kirim surat atau tanya telepon, kan kira-kira seperti itu. Soal kalian tanya ingin banget saya damai. Makanya saya bilang, satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itu perlu kalian camkan itu. Harapan saya mudah-mudahan saya bisa bersalaman dengan Pak Dodi. Dan persoalan ini ada seseorang yang pintar, orang-orang yang pintar-pintar dekat Pak Dodi itu bisa menyatukan ini persoalan. Harapan saya sih, udahlah selesai persoalan ini. Harapan saya. Tapi kalau nggak mau ketemu ya gimana lagi kan? Kalau nggak ada titik temu ya terus gimana lagi? Itu hukum kita bersama. Yalah, masa begini ketemunya nggak mungkin ada yang cekok secara damai lah ya, supaya dunia ini damai. Di sisi lain, mantan istri Dodi Sudrajat, Puput, akhirnya buka suara perihal pertemuannya dengan Haji Faisal yang terjadi beberapa waktu lalu. Pasca bercerai dengan Dodi, Puput mengaku kembali menjalin silaturahmi dengan keluarga Haji Faisal. Bahkan seolah menjadi penengah, Puput pun mencoba untuk berbicara dari hati ke hati perihal permasalahan yang tengah terjadi antara Haji Faisal dengan mantan suaminya itu. Dari mulai soal perseteruan yang masih saja memanas, bahkan terus merambah ke banyak hal, mulai dari hak perwalian Gala, pemindahan makam, warisan asuransi Vanessa, dan masih banyak lagi kasus yang tengah dipeributkan oleh kedua belah pihak tersebut. Lantas, seperti apakah penuturan lengkap ibu angkat Vanessa Angel itu tentang pertemuannya dengan Haji Faisal? Pak Haji memang tidak di rumah beliau kan. Kebetulan aku ada meeting di salah satu tempat di Cut Mutia daerah situ, terus dekat Tanah Abang juga, dan kita melanjutkan komunikasi karena memang aku udah kadung janji sama Pak Haji ketika udah sampai Jakarta. Iya, waktu di perjalanan saya dari Jakarta dari Pemalang ke Jakarta memang Pak Haji telepon kita minta izin wal izin by phone, dan ya saya menepati janji aja. Saya ada di daerah Tanah Abang, terus saya sampaikan juga, Pak Haji saya ada di Tanah Abang, Pak Haji posisi lagi di mana? Ya udah, kita ketemu di Tanah Abang di lokasi di wilayah dekat Tanah Abang situ. Sudah pernah juga, pokoknya aku yang tidak sesuai dengan hati nurani pasti aku sampaikan ke dia dulu. Ya terkait dia dekat sama siapa, intinya gini, tugas kita orang tua, apalagi anak kita udah meninggal, tugas kita hanya mendoakan dan menutup semua perkara yang sudah pernah terjadi, termasuk aib apa segala macam. Even itu memang benar, misal aku pun sempat bicara sama Pak Haji juga. Oke, even itu memang benar, misalkan hasil tes DNA itu terjadi dan tidak sesuai, alangkah baiknya mending kita tutup semuanya.
kasihan untuk psikis si anak ini ke depan juga. Itu sih yang aku jelaskan ke Pak Haji juga. Ya itu dia yang sangat amat disayangkan. Maksudnya untuk apa gitu? Faedahnya apa di sini ketika mereka mengumbar semuanya, apalagi sang anak udah meninggal. Kita wajib mendoakan supaya tenang di alam sana, dan kita tinggal fokus aja ke depan. Kalau memang sayang, udah tutup semuanya dan fokus untuk masa depan Gala aja. Kalau setahu aku ya, dan sepemahaman aku, dulu memang almarhum ketika masih sendiri dan ziarah ke makam mamahnya itu memang sempat mengucapkan seperti itu. Jadi ya dia sempat memang mengutarakan ya kalau aku nggak ada umur, senang kali ya kalau harus bisa satu makam sama mama gitu. Cuman itu kan terjadi sebelum dia menikah, kan sebelum menikah. Kemudian ya sudah, Tuhan sudah menjodohkan mereka itu sehidup semati. Ketika sudah layak dimakamkan dengan layak, berdampingan, ya kita harus udahlah, nggak usah diperpanjang, nggak usah dipermasalahkan juga, toh untuk apa gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.